Kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa sama-sama berkumpul untuk sama-sama beribadah. Mari untuk menaikkan rasa syukur kita mau sama-sama dengan sukacita menyanyikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Bapak, kalau kami masih bisa berkumpul sama-sama walaupun masih lewat online, tapi kami percaya kuasa-Mu gak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus ada kuasa Tuhan, akan ada sukacita Tuhan yang terus mengalir dalam setiap kami. Biar Tuhan yang sertai setiap kami, beri kami hati yang terus haus dan lapar untuk mendengarkan firman-Mu lebih lagi. Makasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan sekali lagi. Mari sama-sama ambil sikap hati yang terbaik. Mari kita sama-sama sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus.
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau ada di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini di mana kami boleh mendengarkan suara Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan Tuhan tolong kami untuk bisa berkonsentrasi dan mendengarkan suara Tuhan dengan baik, menangkap pesan Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Amsal 3 ayat 31. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Alkitab Kabar Baik menuliskannya demikian. Jangan iri terhadap orang yang menggunakan kekerasan, dan jangan meniru tingkah laku mereka. Jadi kelaliman itu atau dari kata lalim berarti kekerasan, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, bisa juga berarti menindas, menganiaya, berbuat sewenang-wenang. Nah, satu contoh di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam satu bidang pekerjaan, kemudian untuk kita mencapai satu tujuan, maka yang kita lakukan adalah kita mengadu domba satu teman dengan teman yang lainnya. Tidak penting jalan yang ditempuh, tetapi tujuannya tercapai. Nah, Alkitab mengatakan kepada kita, hari ini kita tidak boleh iri hati dengan kejayaan para pelaku kejahatan. Peringatan ini sama dengan peringatan yang telah sering kita dengar yang ditekankan, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Mengapa? Karena meskipun terlihat mereka itu kaya dan makmur, meskipun dia hidup bergelimang dengan kemudahan dan kenikmatan, dan membuat semua orang di sekelilingnya tuh terkagum-kagum ya. Kita kadang-kadang seperti itu ya, melihat orang yang hidupnya kok enak ya. Jadi kita kemudian mengira bahwa dia itu bahagia. Tapi Alkitab mengatakan jangan. Kita itu melihat keadaan demikian dan kita menginginkan keadaan dia. Alkitab mengatakan
Janganlah kita memilih satu pun dari jalannya. Jangan meniru dia ataupun mengikuti cara dia dalam memperkaya diri. Sebab semuanya harus dibayar dengan harga yang amat mahal. Alkitab menunjukkan bahwa spirit dunia atau roh dunia itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Alkitab. Spirit dunia selalu mengedepankan tujuannya cepat, menyenangkan, mudah, tidak peduli dengan proses yang harus dijalani. Nah, untuk menunjukkan mengapa orang-orang kudus tidak sepatutnya merasa iri terhadap para pendosa, penulis Amsal membandingkan keadaan para pendosa dengan orang-orang kudus. Bahwa begitu bahagianya orang-orang kudus itu, sehingga mereka tidak memiliki alasan. Jadi kita tidak memiliki alasan untuk merasa iri kepada para pendosa. Walaupun kita melihat bahwa mereka hidup makmur. Sampai mereka sendiri, para pendosa tersebut, saling merasa iri. Amsal 3 ayat 32 membandingkan mengatakan demikian. Sebab Tuhan membenci orang-orang yang berbuat jahat, tetapi ia akrab dengan orang yang lurus hatinya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ukuran yang dipakai orang-orang dunia adalah hal-hal materi atau kebendaan. Seberapa yang kita punya atau yang kita miliki, itu membuat kita bahagia. Atau kesuksesan dan keberhasilan diukur dari hal-hal materi. Atau kita mengenalnya dengan materialisme. Tetapi kita belajar dari Tuhan Yesus, maka kita akan mendapati bahwa bukan materi atau kemakmuran dengan cara atau dengan jalan kelaliman, tetapi Tuhan memberikan pemeliharaan sesuai dengan kehendaknya. Janji Tuhan di Alkitab sangat banyak, mengatakan bahwa Dia akan memelihara kita, memenuhi kita dengan berkat-berkat-Nya, sesuai dengan caranya. Kita memang perlu bekerja keras. Anak-anak, saudara-saudara semua perlu belajar dengan keras. Kita perlu ulet, kita perlu jujur, kita pun perlu taat. Karena itu adalah nilai-nilai yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Itu dikehendaki Allah. Marilah kita taat untuk mengikuti firman Tuhan, terutama di masa-masa yang sulit ini, masa-masa pandemi COVID-19. Biarlah kita tetap mengarahkan pikiran kita, hati kita, perilaku kita kepada Allah, sehingga kita tidak iri hati kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Firman Tuhan mengatakan bahwa, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan sekali lagi mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tidak perlu takut melihat orang-orang, kita tidak perlu iri hati melihat orang-orang melakukan kelaliman untuk tujuan mereka. Firman Tuhan mengatakan kepada kita dengan jelas bahwa pemeliharaannya terus sampai kedatangannya kedua kali. Oleh sebab itu, yakinkanlah diri kita, percayalah akan janji Tuhan bahwa Ia menyertai kita sampai akhir zaman.
Hal yang pernah membuat saya iri hati adalah hal-hal yang orang lain punya namun tidak saya punya. Misalnya bakat, kemampuan, kondisi keuangan, kondisi keluarga, dan lain-lain. Saya terkadang merasa kesal, marah, jengkel kepada orang yang membuat saya iri hati karena merasa bahwa ini tidak adil. Namun setelah membaca Amsal 3 ayat 31, saya terus diingatkan kepada Tuhan untuk selalu bersyukur karena setiap orang memiliki jalannya masing-masing dan Tuhan telah merencanakan segala sesuatu yang indah pada waktunya bagi setiap orang. Shalom semuanya, saya akan sharing pengalaman saya tentang iri hati. Dalam Amsal 3 ayat 31 tertulis, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Dulu saya pernah merasa iri hati dengan kehidupan orang lain yang menurut saya lebih baik daripada kehidupan saya. Pada saat itu saya pikir, wah enak banget ya jadi dia punya barang yang bagus, bisa beli baju yang bagus, punya baju yang banyak, dan juga bisa pergi kemanapun. Saya sempat merasa kesal dengan diri saya sendiri, mengapa saya tidak bisa seperti dia gitu. Tapi suatu saat saya dengar kabar kalau keluarga dia punya masalah keluarga yang bisa dibilang bukan masalah yang kecil. Dari situ saya belajar untuk bersyukur dengan kehidupan saya yang saya jalani sekarang ini. Karena belum tentu kehidupan yang saya ingini itu lebih baik daripada kehidupan saya. Bisa jadi kehidupan saya ini diingini juga oleh orang lain. Untuk itu kita harus bersyukur dengan keadaan kita sekarang. Karena kita percaya bahwa Tuhan telah merancangkan jalan yang terbaik untuk masa depan kita. God bless you. Halo teman-teman semuanya. Hari ini aku mau share sesuatu tentang pengalaman aku waktu masih kecil. Tapi pengalaman ini membawa aku buat punya value ini sampai saat ini, teman-teman. Jadi seperti yang pernah kita semua alami, waktu kecil tuh kita sering dikasih reward teman-teman sama orang tua kita. Entah itu karena nilainya bagus, atau rankingnya naik, atau menang lomba, dan lain-lain. Tapi beda sama anak-anak kebanyakan, aku tuh jarang dikasih reward teman-teman sama orang tua aku. Dan hal itu bikin aku jadi iri sama temen aku, jadi jadi malas juga buat belajar. Karena menurut aku, buat apa aku belajar, buat apa aku lakukan segala sesuatu yang terbaik kalau aku nggak dapet reward itu gitu. Dan seiring berjalannya aku jadi lebih dewasa, aku sadar teman-teman kalau kita sebagai siswa ya emang kewajiban kita dan tanggung jawab kita untuk belajar, bukan untuk dapat reward, bukan untuk dapat sesuatu dari orang lain, tapi karena itu emang menguntungkan kita teman-teman, karena itu emang buat diri kita sendiri juga. Jadi dari pengalaman ini aku belajar buat tanggung jawab teman-teman. Dari pengalaman ini aku juga belajar buat gak iri hati sama orang, karena gak semua orang punya cara yang sama untuk dihargai. Dan dari sini juga aku belajar untuk punya daya juang yang lebih gitu teman-teman. Bukan karena aku harus dapat reward, tapi karena aku harus memenuhi kewajiban aku. Jadi segitu aja teman-teman sharing dari aku. Semoga teman-teman bisa belajar sesuatu dari sharing aku hari ini. Semangat terus semuanya, stay healthy and God bless you. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. When the mountains fall and the
sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Your power, Lord, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your power, Lord, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never ending, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your power, Lord, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your power, your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able, Lord. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Oh, grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Marilah kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik dan Allah yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Pemurah, untuk ajaran Tuhan kepada kami. Kami tidak perlu iri hati kepada cara orang untuk mencapai tujuannya mereka masing-masing. Tapi kami percaya kepadamu Tuhan untuk memelihara kami dan menolong kami melalui masa-masa yang sulit ini. Kami mau menyerahkan hidup kami, diri kami, supaya Engkau pimpin di dalam pemeliharaanmu,
dan meyakinkan diri kami bahwa Engkau selalu menyertai kami di masa apapun juga. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah